Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 dengan anggota Aprinaldi dengan NIM 21087008 dan saya sendiri Putri Apikasari dengan NIM 21016101 dan Yogi Akra Jayakusuma dengan NIM 21086298. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan materi mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu teori pembelajaran behavioristik dan penerapan dalam pembelajaran. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Putri Apikasari, kemudian materi kedua akan dijelaskan oleh Yogi Akra Jayakusuma, selanjutnya materi terakhir akan dijelaskan oleh Aprinaldi. Baik, poin utama dari materi kali ini ialah yang pertama, definisi atau pengertian teori belajar behavioristik, yang kedua, prinsip belajar teori behavioristik, yang ketiga, hukum pada teori behavioristik, yang keempat, contoh penerapan teori belajar behavioristik, kemudian yang terakhir, kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Baik, berikut adalah presentasi kelompok 7. Langsung saja, pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antar stimulus dan respons. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Selanjutnya, prinsip teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Namun, penerapan teori tersebut dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Kemudian yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon. Karena bisa diamati, hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Kemudian yang ketiga, adanya penguatan reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif maupun negatif. Baiklah, sini saya akan menjelaskan hukum dan contoh poin. Hargenan dan Matteo menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua ada hukum latihan. Hukum latihan ini memiliki arti bahwa semakin banyak kita latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga ada hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapat hadiah berupa buku paket matematika karena mendapatkan nilai ujian yang sempurna. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Dan yang terakhir ada hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang berbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. Teori behavioristik ini adalah teori belajar yang umum digunakan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh berikut. Yang pertama ada guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua ada selama mengajar guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka itu akan segera diperbaiki. Yang keempat ada guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Dan yang kelima,
guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang terakhir, guru harus mampu memberikan penguatan, baik sisi positif dan sisi negatif. Saya Prinaldi akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Produk yang dibuat oleh manusia selalu memiliki dua sisi yang saling berkebalikan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan teori belajar behavioristik. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan. Peserta didik dibiasakan untuk latih dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang kedua, kekurangan. Membatasi kreativitas, produktivitas, dan ingeniunitas peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif. Pembelajaran selanjutnya berpotensi menimbulkan hukum verbal dan fisik, seperti memberikan hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibatkan buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Itulah tadi presentasi dari kelompok 7. Salah dan janggal dan terlebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Cukup sekian yang dapat kami paparkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.